teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. 7. Kepedean tingkat dewa. Diblokir? Sial! Umpat Nathan, hampir saja dia melempar ponselnya ke dalam kolam. Tidak, dia tidak marah terhadap Sekar yang telah memblokir nomornya. Nathan memang pantas mendapatkannya. Ia menyadari akan hal itu. Senja di langit yang dulu selalu indah bertemu mata, kini tidak lagi mempesona di mata Nathan. Nathan bingung harus memperbaiki dari mana. Atau mungkin sudah tidak bisa diperbaiki? Nathan melemparkan tubuhnya di atas kasur, kemudian memejamkan mata. Dalam otaknya, ia mulai mengingat kembali segala hiruk-pikuk kenangan masa lalu. Setidaknya, kenangan itu bisa menjadi obat rindu Nathan terhadap sosok si dia. Flashback on dalam mimpi. Kala itu, masih dalam kenangan yang basah. Nathan membawa kekasihnya yang polos ke pasar malam. Setelah lelah menaiki wahana bermain, Nathan mengajaknya duduk di kursi di samping taman sambil menikmati jajanan aromanis. Mas Nathan, ini rasanya manis banget, apalagi yang rasa stroberi. Mas mau nyoba punyaku, enggak? Nathan tersenyum lebar. Sial, kekasihnya ini begitu lucu saat menikmati makanan. Aromanisnya kalah manis dengan kamu, Sekar. Nathan melihat Sekar nampak malu-malu salah tingkah, pipinya mulai merona. Nathan merasa gemas melihat Sekar malu-malu begitu. Ingin gigit saja rasanya. Mas Nathan pasti suka bilang begitu ke banyak cewek, kan? Mata Sekar memberanikan diri menatap kekasih barunya itu. Benar, baru. Karena mereka baru saja meresmikan hubungannya beberapa menit yang lalu. Nathan menggeleng-geleng ringan. Tetapi matanya tak putus-putus menatap Sekar di seberangnya. Baru kamu yang mas gituin, Sekar. Semakin merah warna pipi Sekar. Mungkin bisa disebut Sekar ini norak, baru dihujani satu kalimat manis langsung salah tingkah. Karena memang Nathan ini adalah pacar pertamanya. Sebelumnya, Sekar belum pernah pacaran. Suka aromanisnya? Tanya Nathan ketika melihat Sekar kembali memasukkan makanan manis itu ke dalam mulutnya. Perempuan itu melirik sekilas ke arah Nathan dan mengangguk meresponsnya. Besok ingin diajak jalan-jalan kemana lagi, Tanya Nathan. Mas Nathan harus nyari judul skripsi. Mas masih butuh refreshing, Sekar. Gimana kalau besok Mas ajak kamu ke Malang? Di sana cuacanya sangat dingin, cocok untuk orang berpacaran. Maksud dari ucapan Nathan, dengan cuaca yang dingin, adalah agar adegan pelukan dengan kekasihnya terasa semakin hangat. Entahlah, padahal baru saja mereka menjadi jadian, tetapi pikiran Nathan sudah ingin memeluk dan cium-cium. Dengan polosnya, Sekar bertanya. Memangnya, apa hubungannya cuaca dingin dengan orang berpacaran, Mas? Ah, tidak. Bisa-bisanya pacarnya ini sangat polos. Kamu nggak paham maksud perkataan Mas? Sekar menggelengkan kepala. Nanti kamu akan paham sendiri. Agar kamu paham, kamu setuju, kan, buat jalan-jalan besok ke Malang? Sekar yang penasaran, antusias mengangguk. Nathan tersenyum melihatnya. Kamu cantik banget sih. Mas takut kalau kamu diculik orang lain. Mata Sekar langsung menoleh ke samping. Tidak ada yang culik Sekar. Mas ini ada-ada saja. Ada? Para buaya kalau lihat kamu, pasti mereka kelaparan. Untung kamunya pandai jaga diri. Janji, ya, sama Mas, pokoknya kamu jangan pernah memakai pakaian terbuka kalau di luar. Tubuh kamu sedikit pun jangan diperlihatkan untuk orang lain. Karena hanya aku yang boleh melihatnya. Lanjut Nathan dalam hati. Sekar langsung mengangguk. Sebelum Mas pesen begitu, kan Sekar pakaiannya juga selalu tertutup. Sekar suka pakai baju yang kebesaran. Selain untuk menutup aurat, Sekar memang nyaman memakainya.
Bangga sekali Nason dengan kekasihnya ini. Selain polos, kekasih kecilnya ini juga penurut. Nason jadi semakin cinta. Kamu sudah ngantuk? Sekar mengangguk. Sekarang sudah jam 10. Biasanya Sekar selalu tidur di bawah jam 10. Ya Tuhan, berarti kamu belum pernah melek malam. Sekar menggeleng. Sekarang Sekar udah ngantuk. Ayo pulang, Mas. Tunggu sebentar. Nason menahan pergerakan sang gadis. Cium dulu. Hampir saja Sekar tersedak ludahnya sendiri kala mendengar kalimat itu terlontar dengan santainya. Cium? Tidak pernah Sekar berciuman. Melihat orang berciuman saja belum pernah. Cium. Melihat ekspresi gugup dan tegang dari gadisnya, Nason tersenyum penuh arti. Hanya cium pipi. Sebagai tanda kasih sayang, sama seperti saat nenek cium Sekar di pipi. Boleh, kan? Tetapi, Mas, Sekar, ciuman di pipi adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh pasangan yang sedang berpacaran. Boleh, ya? Sekar mengangguk ragu. Tanpa menunggu lama, pipi kanan Sekar langsung terasa hangat saat ada sentuhan lembut yang basah menyentuhnya. Sumpah, jantungnya hampir copot. Dia secara refleks memejamkan matanya. Bibir Nason perlahan bergerak dari pipi, hampir mendekati bibir Sekar, semakin dekat, terus mendekat. Flashback of mimpi berakhir. Abang! Teriak Ulil. Seketika itu juga, Nason bangun dari tidur singkatnya, dan sekaligus terbangun dari mimpinya yang indah. Ulil! Ucapnya terkejut. Abang mimpi apa sih? Kok bibirnya manyen-manyen gitu? Hayo, jangan-jangan abang lagi mimpi nyium cewek, ya? Nason melempar guling ke arah Ulil. Bukan urusanmu. Oh, sakit, Bang. Makanya jadi adik itu yang sopan. Kalau mau masuk kamar, diketuk dulu pintunya. Kan Ulil biasanya nggak pernah ketuk pintu. Ada apa? Tadi ada telepon dari teman abang. Dia marah-marah tuh katanya abang pulang dari London, tapi kok nggak kabar-kabar. Si Aga? Iya, Bang. Cepet gi mampir ke rumahnya, Bang. Sekalian Ulil mau titip nasi bakar yang ada di gang rumah ke Aga. Ya. Hihi, love you, Abang. Niat awal ingin berkunjung ke rumah Aga sebentar saja, nyatanya Nason berakhir di rumah Aga sudah hampir 4 jam. Kesadaran Nason hilang ditelan bumi karena minuman legen yang telah berubah menjadi tuak. Orang tua Aga asli Tuban, tempat di mana legen dihasilkan. Legen yang didiamkan cukup lama, maka akan berubah menjadi cairan tuak yang memabukkan. Nason beberapa jam yang lalu menenggak minuman itu. Mereka berdua tepar di kamar Aga dengan film Avatar yang terputar di layar televisi. Jadi lo cerai sama bini lo? What really happened? Tanya Aga sambil mengunyah kacang. Nason yang berbaring tengkurap di atas kasur Aga, berdeham ringan sebagai respons jawaban. Ceritain, Bang Stay. Jangan hanya ham-hem. Dia brengsek. Wanita terbrengsek yang pernah gue temui di dunia ini. Bayangkan, Lucky ngemis-ngemis waktu buat ngerayain ulang tahun, nggak dikabulin. Dan apa lo tahu? Dengan bangsatnya dia malah ngangkang di depan berdeba lain di hotel. Aga, dengan kesadarannya yang tinggal setengah, tertawa terbahak mendengar cerita Nason. Perutnya sampai sakit karena menertawakan nasib buruk sahabatnya itu. Kayaknya itu karma buat lo. Gue orang baik, kenapa karma harus datang ke hidup gue? Celetuk Nason dengan kesadaran yang sama seperti Aga, hampir terenggut sempurna. Lo masih ingat Sekar? Aga menoleh. Cukup lama Nason terdiam mendengar pertanyaan itu. Wajah yang awalnya ekspresif, langsung berubah menjadi kosong. Mana mungkin gue lupa? Itu karma buat lo karena lo udah ninggalin Sekar nikah. Sekar jadi bahan gunjingan sana-sini bro waktu itu. Bisa dibayangin gimana hancurnya hati mantan lo.
Gue yakin dia udah doa yang jelek-jelek ke Tuhan tentang lo. Andy sih, sekarang karmanya berjalan, kan? Gue punya alasan. Gumam Nathan sangat lirih. Kepalanya menoleh ke arah jendela kaca, menatap hamparan pemandangan kota di saat malam hari. Apapun alasannya, lo tetap salah, Nathan. Gue tahu, dia pasti benci banget ke lo. Benci setengah mampus. Gue tahu, bahkan, nomor gue tadi diblokir. Nathan tertawa miris. Mata agak hampir copot karena mendengarnya. Jangan bilang lo baru saja ngecat Sekar. Nathan mengangguk lirih. Wah, nggak punya muka banget lo. Gue yakin, Sekar masih cinta ke gue. Dulu, dia cinta mati ke gue. Gak, tiap malam, dia selalu ngucapin Mad Bobo dan ke satu love you ke gue. Gue yakin dia masih belum move on, dia masih cinta mati. Aga mengetuk kepala Nathan dengan jari telunjuknya cukup keras. Kayaknya otak lo beneran udah rusak. Logikanya sama sekali udah nggak berjalan. Sekarang coba pikir, kalau dia masih cinta ke lo, nggak mungkin dia blokir nomor lo, Nathan. Sekar blokir gue karena pasti dia mau ngehukum gue dulu. Tapi gue yakin, sebenarnya dia masih cinta mati. Percaya sama ucapan gue, bentar lagi dia bakal buka blokirannya dan ngehubungin balik nomor gue. Sekar manika malah. Ucap Nathan sambil tertawa miris. Gadis polos imutku. Dia pasti sekarang kangen gue. Gak, dia pasti kangen gue. Dia nggak akan bisa hidup tanpa gue. Dia pasti masih cinta sama gue. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Nathan total tenggelam di alam bawah sadarnya. Nathan? Hei! Panggil Aga, sambil menggoyang-goyangkan tubuh Nathan. Tetapi si empu sudah tidur layaknya orang pingsan. 8. Pengganti dia. Fatma merasa bahagia karena akhirnya majikannya, yang selama ini dianggapnya sebagai kakak sendiri, tiba-tiba menyetujui untuk menghadiri undangan makan malam dengan seorang pria. Mahendra Wicaksana. Biasanya, Sekar tidak pernah tertarik untuk makan malam bersama seorang pria, kecuali jika itu merupakan acara resmi yang melibatkan semua pegawai perusahaan. Fatma dengan penuh semangat membantu Sekar untuk bersiap-siap. Mulai dari memilihkan baju yang tepat hingga merias wajah dengan detail yang teliti. Fatma ingin memastikan bahwa Sekar tampil sempurna. Duh, akhirnya Kak Sekar mau makan malam berdua dengan seorang pria? Seneng deh Kak aku tuh liatnya. Selama ini, Kakak selalu nolak kalau ada pria yang ngajak makan malam. Tumben banget hari ini Kakak bersedia. Ucap Fatma sambil berdiri di belakang Sekar, sambil merapikan rambut wanita itu. Pada awalnya, Sekar memang menolak undangan makan malam dari pria tersebut. Ia benar-benar menghindari segala bentuk interaksi dengan laki-laki. Trauma. Bagi Sekar, laki-laki adalah makhluk yang diciptakan hanya untuk menyakiti. Namun, sore tadi, saat Sekar menerima pesan teks dari seseorang yang datang dari masa lalu, ia merasa semakin terdorong untuk keluar dari bayang-bayang trauma yang menyelimutinya. Sekar ingin membuktikan bahwa ia telah sembuh sepenuhnya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ia ingin membuktikan bahwa perempuan seperti dirinya juga layak mendapatkan perhatian dari pria yang memiliki kelas. Sekar tersenyum saat melihat dirinya di cermin. Mulai sekarang, aku akan lebih sering menerima undangan makan malam dengan pria, Fatma. Fatma membulatkan matanya lebar-lebar. Wah, kakak kesambet tuyul dari mana, Kak? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau sudah saatnya kakak membuka diri, Fatma? Ah, aku tahu, pasti Kak Sekar mau menyeleksi mereka para pria satu persatu, sebelum Kak Sekar menjatuhkan pilihan yang tepat, kan? Sekar mengangguk pelan. Kata seleksi terdengar menarik baginya. Dia sendiri tidak menyangka bahwa begitu banyak pria yang tiba-tiba datang menawarkan undangan makan malam. Tentu saja, Sekar tahu apa arti undangan itu dari mereka. Fatma, yang antusias, tiba-tiba berpindah menjadi di depan Sekar. Kalau gitu,
Kak Sekar bersedia dong menghadiri seluruh undangan makan malam di minggu ini? Di minggu ini, ada berapa banyak undangan makan malam? Tanya Sekar. Banyak banget, Kak. Ada sekitar 6. Pertama, dari dosen Fakultas Kedokteran. Kedua, dari TNI Angkatan Darat. Ketiga, dari pemilik perusahaan PT Siantar Top. Keempat, ada dari, aduh aku lupa, Kak. Tapi yang paling aku inget tuh undangan makan malam dari Pak Mahendra Wicaksana. Karena di antara semuanya, hanya Pak Mahendra yang usahanya patut diacungi jempol. Coba bayangin deh, Kak, Pak Mahendra nggak pernah nyerah ngundang kakak makan malam meskipun kakak nolak berkali-kali. Pak Mayan ini kalau di mataku tuh sosok yang pantang nyerah. Dia ini yang paling berusaha istilahnya di antara pesaing lain yang nyoba ngedapetin kakak. Jadi, menurutku, kakak mending sama Pak Mayan. Selain tampan, baik, satu hal yang bikin aku kagum banget tuh perjuangannya. Aku yakin Pak Mayan kalau dijadiin suami, nggak bakalan deh yang namanya nyakitin Kak Sekar. Tidak bakal menyakiti. 3 kata itu pernah Sekar percayakan pada seseorang yang ia pikir takkan pernah melukainya. Namun, pada kenyataannya, orang itu justru menjadi sumber rasa sakit yang paling dalam hidup Sekar. Fatma, panggil Sekar, memutar kursinya untuk menghadap Fatma. Ya, Kak. Ketika menilai seorang pria, jangan pernah menggunakan kalimat tidak akan pernah menyakiti. Fatma mengernyitkan keningnya, bingung. Kenapa, Kak? Itu sama saja kamu mendahului takdir Tuhan. Kita nggak pernah tahu takdir ke depannya akan seperti apa, Fatma. Kalau kita menggantungkan kalimat itu pada seorang pria, takutnya kita akan menaruh harapan yang tinggi pada pria itu. Lalu, saat kita udah berharap sangat tinggi, tiba-tiba pria itu ternyata nggak seperti apa yang kita harapin. Sumpah, nanti jatuhnya sakit hati banget, Fatma. Gitu, ya, Kak? Iya. Pokoknya, jangan menilai apapun dengan cara yang berlebihan. Yang sewajarnya saja, biar nanti jatuhnya nggak terlalu sakit kalau apa yang kita nilai nggak sesuai ekspektasi. Fatma mengangguk paham. Bersama Sekar, Fatma belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan bersikap dan berpikir terhadap laki-laki. Oke, Kak, akan selalu kuingat pesan kakak. Setelah perjalanan sekitar 15 menit, Sekar akhirnya tiba di salah satu restoran mewah di mana Mahendra mengundangnya untuk makan malam. Restoran tersebut memiliki gaya vintage yang unik, perpaduan antara gaya Turki dan Eropa. Ketika Sekar memasuki restoran itu, ia cukup terpesona. Cahaya lampu gantung berwarna emas yang hangat menerangi ruangan, menciptakan suasana yang nyaman dan hangat. Setiap detail, mulai dari lukisan, ornamen, meja kursi, hingga langit-langit, semuanya mencerminkan perpaduan gaya Turki dan Eropa yang memikat. Sekar merasa seolah-olah berada di dalam sebuah lukisan, di mana setiap elemen memiliki cerita sendiri. Selamat malam, Sekar. Terima kasih karena telah memenuhi undangan makan malam saya. Mahendra, yang telah menunggu di salah satu meja, tersenyum menyambut kedagan Sekar. Ia tahu jika restoran yang ia pilih akan membuat Sekar terkesan. Duduklah di sini. Pria itu menarik satu kursi di depannya, meminta Sekar duduk di kursi itu. Sekar segera melangkah. Mayan dari pertama kali Sekar melangkahkan kaki, matanya tidak pernah teralihkan. Lekat menatap Sekar. Keduanya mulai duduk berhadapan, menikmati pemandangan pantai yang terlihat melalui jendela yang diapit oleh kaca. Restoran ini telah direservasi sebelumnya oleh Mahendra, sehingga mereka berdua adalah satu-satunya tamu di sana. Terima kasih, Mas. Ucap Sekar, sambil tersenyum tipis namun manis. Pria itu mengangguk sebagai tanggapan. Sama-sama. Sekar, saya benar-benar tidak menyangka akhirnya kamu menerima undangan makan malam saya. Sekar menanggapi dengan senyuman tipis. Hanya dengan senyuman, Mayan sudah merasa sangat bersyukur. Pria itu mengajukan topik pembicaraan lagi, terutama karena restoran sepi tanpa ada orang lain yang membuatnya berani mengungkapkan perasaannya. Saya sudah memesan menu terbaik dari restoran ini.
Semoga kamu suka. Jika ada yang tidak kamu suka, saya akan langsung memesan menu lain. Ucap Mayan dengan hati-hati, memilih setiap kata yang keluar dari mulutnya malam ini dengan sangat hati-hati. Ucapan itu berhasil membuat Sekar mengangkat wajahnya dengan cepat. Sekar kembali tersenyum sebagai tanggapan atas ucapan tersebut. Senyuman itu membuat Mayan juga tersenyum. Mereka berdua mulai makan malam dalam keheningan. Sesekali, Mayan melirik Sekar. Wanita itu semakin cantik ketika mengenakan gaun merah yang tidak terlalu terbuka, tetapi memberikan kesan elegan. Sekar memang tidak pernah mengenakan gaun yang terbuka, misalnya yang menunjukkan bahu. Pakaian Sekar selalu tertutup dan rapi. Kamu suka dengan hidangannya? Mayan mulai basa-basi. Gugup, itulah yang Mayan rasakan. Sekar tersenyum tenang. Suka, Mas? Mas, kamu jangan gugup gitu. Mayan mengusap lehernya dengan canggung. Terlihat, ya? Mas deg-degan, Sekar. Lebih deg-degan mana dibandingkan dengan ujian nasional sekolah? Sekar mulai mencairkan suasana. Beda, Sekar. Lebih deg-degan sekarang. Jantung Mas rasanya mau keluar dari tempat. Aduh, jantungnya jangan keluar dulu, Mas. Nanti gimana nasib perusahaan kalau jantung atasannya keluar dari tempat? Mayan tiba-tiba tertawa dengan pelan. Bisa saja kamu, Sekar. Mas juga belum nikah, kan gak lucu kalau jantungnya udah mau keluar. Iya, nih. Harusnya nikah dulu, benar? Kalau gitu, kamu siapnya kapan? Tanya Mayan. Sekar langsung berhenti mengunyah daging. Mas, ini nggak terlalu terburu-buru. Mayan menggeleng cepat dan mulai menatap Sekar dengan serius. Enggak, Sekar. Nggak kecepetan. Mas udah nunggu setahun lebih 6 bulan untuk ngungkapin ini. Yang antre untuk ngedapetin kamu itu ada banyak banget, Mas minder jadinya. Mumpung hari ini kamu bersedia menerima undangan makan malam, Mas nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kamu pasti tahu, kan, makna di balik undangan makan malam kali ini? Mas, kamu belum kenal aku sepenuhnya. Maksud aku, Mas gak ingin ngejalanin dulu hubungan untuk saling mengenal? Enggak, Sekar. Hati Mas sudah sangat mantap untuk menjatuhkan pilihan ke kamu. Maaf, ya, jika kesannya Mas ini kayak terburu-buru. Tapi bagi Mas, ini nggak kecepetan, Mas udah nunggu kamu 1,5 tahun. Kalau Mas nggak mulai, nggak bakal jalan-jalan, Sekar. Apanya yang nggak jalan, Mas? Niat baik Mas, Sekar. Mas udah mau gila. Maaf jika ucapan Mas kayak buaya. Tapi Mas ini serius setengah gila saking sayangnya Mas ke kamu. Tapi kalau kamu masih butuh waktu, tentu saja Mas akan menunggu. Apapun untuk kamu, Sekar. Sekar meletakkan peralatan makan di tangannya ke piring, mengambil segelas air di meja di depannya, dan meminumnya dengan lembut. Mas Mayan, aku cukup terkesan dengan Mas. Mayan tersenyum. Terima kasih banyak, Sekar. Mas seneng dengernya. Seandainya aku minta waktu dulu, apakah tidak apa-apa? Kita jalanin dulu hubungan ini sebelum benar-benar ke jenjang serius. Mayan tercengang mendengar kalimat itu. Hubungan kita? So, have you just admitted that there's a relationship between you us? Sekar tersenyum. Iya, Mas. Ini serius, Sekar. Ini saya tidak sedang bermimpi, kan? Sekar menggeleng. Tidak, Mas. Mas sedang tidak bermimpi. Sekar, saya bahagia sekali sampai ingin terjun ke laut. Sekar spontan tertawa pelan. Kok terjun ke laut? Nanti hubungan di antara kita nggak berlanjut kalau Mas terjun ke laut. Ada-ada saja kamu. Saya nggak mungkin terjun ke laut beneran. Nanti arwah Mas gentayangan karena belum tenang soalnya belum nikahin kamu. Lucu banget sih, Mas kamu. Aduh, jangan begitu, Sekar. Jantung saya mau loncat lagi ini. Sekar menggeleng sambil tertawa pelan. Tapi, Mas, apa nggak masalah jika aku butuh waktu dulu sebelum benar-benar ke jenjang serius? Mas Mayan bakal nungguin kamu,
Sekar. Setahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan 3 tahun lagi, Mas akan tungguin. Malam harinya, setelah Sekar selesai menyikat gigi dan menggunakan perawatan kulit malam, ponselnya tiba-tiba berdering. Dari Mahendra Wicaksana. From Mas Meyan, udah ngantuk, Sekar. Timas Meyan, lumayan, Mas. Ini mau tidur. From Mas Meyan, besok ada acara. Mas mau ajak kamu buat nemenin nenek Mas belanja kebaya. Sekalian Mas mau kenalin kamu tipis-tipis ke keluarga Mas. Sekar merasa tersentuh. Meyan dan Sidia sangat berbeda. Dahulu, Sekar yang memohon untuk diperkenalkan kepada keluarga oleh Sidia. Tetapi bersama Meyan, justru Meyan yang sangat ingin memperkenalkan Sekar kepada keluarganya. Timas Meyan, bisa? Mas emotikan senyum. From Mas Meyan, terima kasih banyak, Sekar. Sekarang, tidur, ya. Namun, tidak lama kemudian, ada satu notifikasi baru lagi, membuat kening Sekar berkerut. From unknown number, Dek, kamu marah, ya? 9, dia calon mami baru kamu. From unknown number, Dek, kamu marah, ya? Tanpa perlu bertanya, Sekar dengan pasti tahu siapa sosok Bangsti yang ada di balik nomor tak dikenal ini. Tanpa berpikir panjang, Sekar segera menekan tombol blokir. Fuka! Umpat Nathan sambil melempar ponselnya ke atas kasur. Nathan masih berada di kamar Aga. Baru saja bangun dari tidur singkat akibat minuman tuak. Umpatan itu membuat Aga, yang awalnya sedang tertidur di lantai, bangun dengan cepat dan mendekati Nathan di atas kasur. Apa yang terjadi? Nathan tidak menjawab, dia kembali melemparkan tubuhnya ke atas kasur. Aga yang penasaran, segera mengambil ponsel Nathan dan memeriksa apa yang terjadi. Seketika tawarnya Aga mengudara. Mampus lo diblokir lagi! Nathan menendang punggung Aga. Lo kok tega sama gue? Harusnya ikutan sedih, ga? Pekik Nathan dengan suara seraknya. Kondisinya saat ini masih di antara kesadaran dan ketidaksadaran akibat pengaruh minuman tuak. Yang ada gue muak sama lo, Nathan. Sikap lo mencerminkan pria yang munafik. Dulu, sekarang lo tinggalin kayak sampah. Sekarang, lo mau ganggu-ganggu dia lagi. Gue nggak ganggu dia. Gue cuma bantu si Sekar biar nggak sedih lagi, ga? Jawab Nathan. Bentar, maksudnya bantu si Sekar biar nggak sedih lagi ini korelasinya dari mana? Ga, dia pasti sedih dan nangis karena masih belum move on. Dia pasti rindu berat ke gue, ga? Gue chat dia tujuannya hanya ingin bantu dia biar nggak sedih lagi. Aga merasa muak. Dia ingin sekali melemparkan botol minuman keras ke kepala temannya agar tingkat kepercayaan dirinya tidak terlalu tinggi menembus langit. Namun, jika menggunakan botol kaca, nanti Nathan malah akan berakhir di rumah sakit. Akhirnya, Aga memilih menggunakan bantal untuk memukul kepala Nathan. Oh, sakit, Bangste! Teriak Nathan, menendang kembali kaki Aga. Biar otak lo bisa agak jernih sedikit. Otak gue selalu jernih. Kalau jernih, gak mungkin lo begini. Gak masuk akal banget kalau si Sekar masih belum move on. Jangan mengarang cerita indah. Gak, gue yang kenal Sekar lebih lama daripada lo. Dia cintanya ke gue besar banget, bahkan sedalam samudera. Lo tahu gunung paling tinggi di dunia? Itu masih tinggian cinta Sekar ke gue. Lo tahu luasnya alam semesta? Itu masih luas cinta Sekar ke gue. Nathan mengangkat tangannya dan berputar-putar di atas wajahnya sambil tersenyum sendiri. Efek minuman tuak ternyata masih sangat kuat mempengaruhinya. Stres, sahut Aga. Sekar nggak bakal bisa move on dari gue, gak. Meskipun seandainya dia menghabiskan waktu seumur hidup, itu masih belum cukup untuk ngelupain gue. Aga menepuk pipi Nathan dengan cukup keras. Kemudian, dia mengapit mulut Nathan dengan 2 jarinya hingga mulutnya menjadi berkerucu. Bisa diem? Dengan pandangannya yang sayu, Nathan menggeleng.
Nathan, please jangan gila dulu, masih ada Lucky yang butuh bapak waras. Nathan menoyor kening Aga sampai tubuh pria itu terguncang ke belakang. Gue waras. Gue bapak paling waras. Kalau waras, maka berhenti mikirin Sekar dan mending fokus ke anak lo. Sekar itu udah nggak inget lo, dia udah move on. Emangnya lo mak bapaknya Sekar? Enggak. Makanya jangan sok tahu. Gue hanya bicara sesuai logika. Kalau Sekar belum move on, dia nggak akan blokir lo. Udah 2 kali, dia blokir nomor lo. Nathan tertawa lirih. Dia hanya sedang sok jual mahal biar gue kejar-kejar lagi. Aga mulai berbaring sejajar di samping Nathan. Emangnya, lo mau kejar-kejar Sekar lagi? Bro, kalau lo lakuin itu, sama saja lo nyakitin Sekar untuk yang kesekian kalinya. Nathan seketika menoleh cepat ke samping. How come? Ya bayangin aja, lo adalah orang yang udah buat dia sakit tak berdarah. Bahkan, gue sempat dengar gosipan dari para tetangganya, mengatakan kalau Sekar sempat pingsan pas dengar kabar lo nikah. Mereka juga mengatakan kalau Sekar juga dulu sering nangis dan linglung gitu. Netra Nathan semakin sayu mendengar cerita itu. Ia membayangkan bagaimana gadis yang dulu ia cintai dan puja-puja akhirnya ia sakiti dan meninggalkan luka yang begitu dalam. Baiklah, Nathan mengakui kejahatannya. Sesakit itu, ya? Celetuk Nathan dengan pandangan kosongnya. Masih ditanya lagi. Apa lu nggak bisa bayangin gimana ada di posisi Sekar? Udah ditinggal pergi neneknya, keluarga nggak ada, lo yang menjadi harapan dia satu-satunya, malah ninggal nikah. Gue kalau jadi Sekar, otomatis gue bakal dendam banget ke lo. Bahkan, kalau seandainya nih posisi gue ditukar dengan Sekar, gue bakal santet lo sampai mampus. Untungnya ini Sekar. Dia gadis yang gak akan sejahat itu. Jadi? Nathan menoleh ke arah Aga, tatapannya mencerminkan keputusasaan. Apanya yang jadi? Ya, lo berhenti ganggu Sekar, Nathan. Udah sekarang mending lo fokus ke Lucky. Kerja yang benar demi masa depan Lucky. Lucky butuh sosok ibu, gak? Ucap Nathan dengan lirih. Terus lo maunya apa? Mau jadiin Sekar buat jadi ibunya Lucky? Gak waras lo. Gak, menurut lo, si Sekar udah nikah atau belum sekarang? Kenapa tanya-tanya gitu? Apa susahnya tinggal ngejawab? Menurut gue, dia udah nikah. Bahkan pasti udah punya anak banyak. Aga menjawab dengan berlebihan agar temannya berhenti berharap. Ngarang, lu. Pasti dia belum nikah soalnya masih belum move on. Hanya gue yang diharapin, gak? Tidak tahan lagi. Nathan menendang pantai pria itu sekeras mungkin dan melempar guling ke wajahnya. Ane nenek Graham! Capek banget gue ngomong sama lo. Tambah stres gue. Mau mandi dulu. Pagi harinya, Nathan merasa segar kembali setelah mandi dengan air hangat tadi saat subuh. Semalam, ia tidur di rumah Aga dan lupa dengan pesanan nasi bakar ulil. Baru pulang ke rumah jam 2 dini hari. Setelah selesai membersihkan diri, Nathan bersiap-siap untuk menyuapi makan Lucky sarapan pagi. Meskipun sudah ada pengasuh, Nathan ingin melakukannya sendiri. Karena Nathan sangat memahami betapa kesepian seorang anak jika hanya diasuh oleh pengasuh. Seperti saat ia kecil dulu, Nathan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama pengasuh karena kedua orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Nathan tidak ingin Lucky mengalami kesepian yang sama seperti masa kecilnya. Sebelum Nathan sampai di kamar Lucky, balita yang menggemaskan itu sudah berada di sana, digendong oleh Ulil. Abang! Lucky nangis terus, kayaknya kangen sama abang deh. Habisnya semalam abang gak pulang-pulang. Abang nginep di rumah Aga, Dek? Mana pesanan nasi bakarnya? Hehe, lupa. Nathan nyengir kuda. Abang nyebelin. Awas aja kalau sampai seharian ini manggil Ulil buat minta tolong. Gak bakal Ulil tolongin. Ancamnya. Durhaka sama kakakmu itu namanya. Celetuk Nathan. Kalau abangnya bentukannya kayak Bang Nathan gak bakal bikin durhaka. Udah,
Ulil mau beli sendiri. Ulil pergi dengan kesal meninggalkan kamar itu setelah ia menyerahkan Lucky ke pangkuan Nathan. Jagoan Dedi pasti sudah lapar, ya? Nathan mencium pipi kanan dan kiri Lucky dengan penuh kasih sayang. Perut Lucky berbunyi kriuk-kriuk Dedi. Lucky takut perut Lucky bakal meletus. Nathan spontan tertawa. Itu bukan bakal meletus, tapi cacing-cacing di perut Lucky sedang menari. Begitu, ya? Nathan mengangguk. Sekarang, Dedi akan menyuapi sarapan Lucky. Mau disuapi di kamar atau di taman samping kolam? Di sini, Dedi. Kamar Dedi saugat. Apalagi ada foto perempuan cantik. Nathan mengerutkan kening. Foto perempuan cantik? Lucky mengangkat jari telunjuknya ke arah bingkai foto yang ada di dalam lemari kaca. Foto itu tersembunyi di antara tumpukan buku-buku usang Nathan dari masa sekolah dulu. Yang ada di sana, Dedi? Itu foto siapa, Dedi? Nathan menoleh. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah foto yang menampilkan seorang gadis dengan gaun putih sedang menikmati aru manis. Dia adalah calon mami baru kamu.